Ternyata Sanana punya beberapa nama yang banyak orang belum ketahui. Sosok Sanana Guzmão selain dikenal dengan nama aslinya José Alessandro Guzmão, ia juga punya sejumlah nama julukan baik dari era koloni Portugis maupun pada masa Perang Dingin antara UDT Fretilin dan pada masa invasi Indonesia hingga pada era restorasi kemerdekaan Timor Leste. Pada era koloni Portugis, José Alessandro Guzmão, nama yang biasa dipanggil dari teman sekolahnya adalah Jeca Guzmão. Nama itu disampaikan langsung oleh almarhum Uskup Dom Basílio do Nascimento pada sebuah misa yang diadakan pada tahun 2015, tepatnya di katedral ketika wafatnya Uskup Dom Ricardo da Silva. Selain itu, pada era koloni Portugis, karena José Alessandro menulis beberapa artikel yang judulnya mengkritik secara keras terhadap pemerintah koloni Portugis melalui koran Suara Timor, maka ia menulis namanya adalah Jack. Nama itu sendiri kepanjangannya José Alessandro Guzmão. Di sisi lain, karena pemerintah koloni Portugis merasa tidak aman dengan kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh José Alessandro Guzmão, maka beberapa kali mencari tahu siapa orang tersebut. Dengan demikian, Sanana menggantikan lagi namanya Sanana dalam artikel lain yang topiknya melancarkan kritikan terhadap pemerintah koloni Portugis. Nama Sanana itu sendiri terbawa sampai Perang Dingin antara UDT Fretilin. José Alessandro Guzmão yang diangkat menjadi anggota CCF itu dalam dokumen sejarah yang tertulis ketika Sanana menduduki di posisi sekretaris untuk Departemen Komunikasi Sosial dalam struktur Fretilin. Namun Sanana itu digantikan dengan tulisan oleh pimpinan CCF bahwa Sanana itu nama untuk wanita, kemudian digantikan dengan nama tulisan Sanana menjadi Sanana. Pada masa invasi, tepatnya Desember 1975, Sanana Guzmão yang selaku anggota CCF ketika bersama pasukannya dalam perjalanan dari Same Maubisi menuju ke Soibada Laklubar, ia ketemu seorang kakek di kebun dan kakek itu menghampirinya dan bertanya ke Sanana, "Anda adalah komandan dari para perwira ini?" Lalu Sanana menjawab, "Iya." Kemudian kakek itu bertanya lagi, "Siapa namamu dan berasal dari mana?" Sanana menjawab bahwa nama saya José Alessandro Guzmão, ayah saya Manuel Guzmão. Lalu kakek itu menjawab bahwa ayah dan kakekmu saya kenal pada Perang Dunia ketika Jepang menduduki Timor Leste. Keluargamu bersembunyi di sekitar kebun saya. Kemudian kakek tersebut melanjutkan pertanyaan ke Sanana Guzmão, dengan perang lawan Indonesia ini, Anda mau menang? Sanana menjawab, tentunya iya, kami ingin menang. Kemudian kakek itu bilang ke Sanana, kalau kamu mau menang, namamu itu tidak dikenal oleh alam semesta Timor Leste dan para leluhur kita, dan Anda meminta bantuan untuk memohon. Tentunya mereka tidak mendengarkan, jadi kamu harus ganti nama itu. Kemudian kakek itu masih lanjut berbicara. Dia memberi dua nama ke Sanana Guzmão, yaitu Kai Olo dan Kai Rala. Lalu kakek itu bilang ke Sanana, kedua nama itu tergantung, kamu pilih yang mana. Kemudian Sanana Guzmão mengambil yang Kai Rala. Kakek itu menceritakan bahwa jika namamu yang pertama itu sesuai dengan alam semesta Timor Leste, maka ketika dalam kesulitan kamu meminta bantuan dan memohon semesta ini bersama leluhur kita akan menyelamatkanmu dalam perlindungannya. Dengan kisah itulah nama Sanana Guzmão menjadi Kai Rala Sanana Guzmão, yang akhirnya menjadi panglima tertinggi perang ketika wafatnya Panglima Tertinggi Nicolau Lobato, dan Indonesia berhasil menghancurkan semua pangkalan Fretilin Valentil. Tetapi Kai Rala Sanana Guzmão berhasil mereorganisir perang pada tahun 1981, yang mana menunjukkan Fretilin Valentil terorganisir dengan baik guna melawan pasukan ABRI yang notabene memiliki senjata perang yang ampuh hingga Timor Leste merdeka melalui referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999 dan merestorasikan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002, di mana Kai Rala Sanana Guzmão terpilih sebagai presiden pertama pada Republik Demokratik yang kedua. Pada era restorasi kemerdekaan, nama José Alessandro Guzmão yang lebih dikenal pada semua kalangan itu tetap Sanana Guzmão dan Kai Rala Sanana Guzmão hingga kini.
Tetapi ada dua julukan yang sering dikenal kalau hanya memanggil itu semua orang sudah tahu itu adalah Sanana. Dua julukan itu adalah Mombot dan Avonana. Tetapi dalam kesempatan ini kita belum bisa bahas dan tetap sampring ke Sial TV. Di next konten kita akan bahaskan kenapa Sanana Guzman lebih identik dengan Mombot dan Avonana. Demikianlah kisah tentang nama Sanana Guzman yang ikut mempengaruhi dalam konteks perjuangan Timor Leste menuju kemerdekaannya. Jikalau Anda masih tahu tentang nama lain dari seorang tokoh karismatik kayak Sanana Guzman, silakan tinggalkan komentar Anda dalam kolom komentar Sial TV.